Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat sedanten Bapak Ibu? Sami sehat nggih? Dompetnya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat awake, dompetnya pun kempis-kempis nih. Pangapunten, angkat tangan kanannya sakit Bapak Ibu. Tangan kanannya diangkat, digerak-gerakkan dulu sakit. Digerak-gerakkan sakit. Tesih fokus nih Bapak Ibu. Sudah makan malam? Oh belum. Izin diangkat tangan kanannya dulu. Ini menguji fokus kita. Digerak-gerakkan, di telunjuknya di ke ataskan seperti ini. Setelah itu diputer-puter, diputer-puter. Fokus, diputer-puter. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Nah, sekarang pegang dagu, Pak Bu. Dagu, dagu, dagu Bu, dagu, dagu Bu, Pak, dagu Pak, Pak, dagu. Bapak, Ibu, dagu, dagu mriki, mriki. Nggih. Jenengan niku lho, kok nyekel dagu malah bathuke dicekel. Dereng fokus dengan angkat tangan kanannya lagi, tempelkan ke pundak samping kanannya, tempelkan. Pundak samping kanannya ditempelkan. Setelah itu mohon izin dipijet-pijet rumiyin. Nah, nggih. Mboten sah sepaneng Bapak Ibu, dipijet-pijet rumiyin. Sing penak, nggih, ben mboten ngantuk. Nah, setelah itu mohon izin bisa diketuk-ketuk, diketuk-ketuk sambil bilang seperti ini, saudaraku, saudaraku. Sahabatku, sahabatku. Tenang, nggak usah khawatir. Masalah kita sama, yang berbeda hanyalah jumlah nominalnya. Tangan kirinya diangkat sekarang, gantian tangan kirinya, digerak-gerakkan dulu, digerak-gerakkan dulu. Nah, sakit stanten nggih. Ini membuktikan kalau kita nggak ada yang kena penyakit stroke, nggih. Tempelkan ke pundak samping kirinya, tempelkan gantian. Nah, pembalasan lebih kejam, sekarang dipijet-pijet gantian. Nggih, alhamdulillah. Sing penak nggih. Sing penak nggih. Terus mohon izin saged diketuk-ketuk Bapak Ibu, diketuk-ketuk, diketuk-ketuk. Sambil bilang seperti ini, saudaraku, saudaraku. Sahabatku, sahabatku. Jatuh cinta itu enggak sakit, yang sakit itu jatuh tempo. Ya, alhamdulillah Allah. Biar ngantuk ini nanti beliau tidak lama-lama, ini nanti mungkin jam 9 lebih seperempat nanti disudahi. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami haturkan terima kasih, terima kasih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita untuk senantiasa bisa melaksanakan kajian akbar. Ini baru kali ini saya melihat kajian akbar ranting yang datang sampai 800 sampai 1000 orang baru di Sukoharjo. Masya Allah, tepuk tangan untuk ini dari desa Cangkol. Cangkol niku sing nggo macul niku nggih. Oh, Cangkul. Alhamdulillah, luar biasa. Ini semoga Bapak Ibu semuanya teriring doa yang melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu ini. Semoga setiap langkah kakinya dijadikan wasilah mempermudah kita semua menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini mungkin dipraktekkan nanti kalau ngumpulkin anak yatim, namanya adalah doa anak yatim untuk menyelesaikan hutang. Jadi nanti yang sedekah itu orang-orang yang bermasalah dengan hutang. Dikumpulkan, doa bersama, sebutkan satu persatu. Assalamualaikum, kami sampaikan kepada donatur Bapak Jumanto, mudah-mudahan bisnisnya berkah. Itu di live dan nanti videonya disebarkan kepada yang donasi. Sebutkan satu persatu. Kembali tadi, Mas Taufik mau ngelamar anaknya tokoh, nggak pede. Pak Kus, apa ya langkah saya Pak? Saya itu mau ngelamar anaknya tokoh, tapi nggak pede. Kumpulkan anak yatim aja. Berapa orang? Ya terserah, 20 orang. Di mana? Makan di ayam geprek. Makan di ayam geprek.
doa bersama, habis itu kasih amplop. Sampai 3 bulan Mas Taufik protes, loh katanya dengan ikhtiar ngasih anak yatim dimudahkan jodoh, lah kok nggak ketemu-ketemu. Saya tanya, kemarin kamu kasih amplop berapa? 20.000. Lah yang kamu lamar siapa? Anak S2 di Australia. Kalau anak S2 20.000 terlalu murah, makanya nggak diijabah. Terus gimana? Ulangin lagi. Ini nyata Pak, bulan Ramadan diulangi lagi, kalau tidak salah 2013 ya, kalau nggak 2012, diulangi lagi, diperbanyak, kumpulin mbahnya, bapaknya, saudaranya, ngumpul di ayam geprek pas buka puasa. Doanya sebelum buka puasa, amplopnya ditebelin, doa bersama. Kepada seluruh pengunjung ayam geprek kami sampaikan, hari ini ada saudara saya yang punya hajat agar melamar seorang gadis ngambil S2 di Australia. Nah, saat ini telah dikumpulkan anak-anak yatim, mohon doanya diaminin. Yang ngaminin seluruh pengunjung ayam geprek yang mau berbuka puasa menjelang buka puasa. Amplopnya ditambahin, kalau tidak salah per anak 50.000, berarti naik 100%. Masya Allah Bapak Ibu semuanya. Habis lebaran tiba-tiba Mas Taufik ketemu saya di warung, saya dipeluk sekuat-kuatnya, Pak Kusnadi, iya matur nuwun sangat. Kenapa? Lamaran saya diterima. Jadi kalau pengen mendapatkan istrinya tinggi, jabatannya, status sosialnya, maka sedekahnya juga tinggi, dan sekarang sudah dikaruniai 2 anak. Maka masjid-masjid, ini tekniknya Bapak Ibu semuanya, di Semarang itu ada namanya program membangunkan Qiyamul Lail. 1 bulan informasinya, infak untuk ke masjid itu bisa masuk 15 juta. Gimana caranya? Kami dari Yayasan Al-Fatihah menyampaikan kepada seluruh umat Islam, bila pengen dibangunkan Qiyamul Lail jam 2 atau jam 3, lapor ke kami, nanti tiap malam kami teleponin 1 per 1. Ini namanya program bangunkan Qiyamul Lail. Diteleponin Pak, 1 per 1, dan akhirnya merasa dibangunkan. Akhirnya orang yang dibangunkan itu mendapatkan manfaat, akhirnya bersedekah ke yayasan tersebut. Ini contoh. Tahsin ada juga. Sekarang yang lebih keren adalah tahsin online. Salah satu lembaga pas pandemi 1 bulan bisa menghasilkan 3 miliar. Dari mana? Orang-orang yang belum bisa ngaji, malu, maka nanti di privat lewat online. Nah, setelah mendapatkan manfaat dari value, manfaat bisa ngaji, akhirnya orang-orang tadi bayarnya mahal. Karena apa? Dulu tidak bisa ngaji, akhirnya ikut belajar pengajian tahsin online, bisa ngaji. Ini gambaran Bapak Ibu semuanya. Jadi masjid tidak hanya untuk fungsinya untuk sholat saja, namun masjid adalah untuk kegiatan berbagai macam. Ya, coba tampilkan yang lain lagi. Ini gambarannya Bapak Ibu semuanya, supaya pulang dari sini masjid-masjid dan musola yang ada di Cangkol di sini nanti dihidupkan, dimakmurkan, diciptakan agar apa? Nah, ini gambaran. Ini setiap Jumat dulu ya. Nah, setiap Jumat kami sampaikan kepada seluruh jamaah di Sragen, bila ibu-ibu pengen sayur gratis, kami mohon untuk ikut sholat Jumat, sholat subuh, dan ikut baca Al-Kahfi. Apa yang terjadi? Akhirnya jamaahnya perempuan pada pindah ke Al-Falah semua. Kenapa pindah ke Al-Falah? Ngaji, sarapan soto, pulang dapat sayur. Sayurnya jadi laris. Nah, ini makan bersama ya. Jadi masjidnya jadi hidup. Ya. Akhirnya banyak yang sedekah sayur.
Dan sebelum mengambil sayur dipimpin doa, semoga yang donasi sayur diberikan kesehatan, semoga yang donasi sayur hutangnya cepat lunas, semoga yang donasi sayur belum dapat jodoh dapat jodoh. Akhirnya viral, yang pengen jodoh hutang cepat lunas pada sedekah sayur. Ini adalah kreativitas anak muda agar masjidnya hidup. Jadi ternyata sayur, umroh, makan-makan, kambing guling itu menggerakkan orang ke masjid. Nah, silakan yang lain lagi supaya apa? Punya inspirasi bahwa masjid tidak hanya untuk sholat, tapi masjid adalah solusi umat. Ya, ini adalah sedekah subuh. Jadi kita umumkan pada orang yang banyak permasalahan hidup, bisnis dan kehidupan, hadir ketemu sama Pak Kusnadi, Ustadz Lutfan, ketemunya jam berapa? Subuh. Nah, konsultasi di waktu subuh, dan konsultasinya adalah setelah ngaji subuh. Nah, apa supaya orang betah ikut subuh? Kita siapkan susu jahe. Kenapa susu jahe? Karena besok minuman di surga adalah susu dan jahe. Nah, supaya besok kita nggak kaget di surga, maka kita sering-sering simulasi minum susu dan jahe. Kenapa pengajian suhi? Inilah inspirasinya. Nah, ini pagi hari. Habis subuh, habis surup, habis ngaji, kita siapkan. Dan akhirnya saat ini banyak orang berbondong-bondong untuk menyelesaikan hutang ke Masjid Raya Al-Falah. Kenapa? Kemarin ada kisah yang fenomenal dari Makassar, namanya Pak Muhammad Nasir, punya hutang 18 miliar, selesai dalam waktu 3 bulan tanpa jual aset. Namanya Pak Muhammad Nasir, tinggalnya dari Makassar, barusan pulang dari Sragen. Dia cerita, ada juga jamaah yang punya utang 8 miliar, angsurannya 200 juta, selesai di Masjid Raya Al-Falah. Tapi jangan habis ini pada telepon saya ya, nanti Pak Kus bagaimana cara menyelesaikan hutang gitu ya. Nah, sering saya kasih amalan, bayar hutang itu jangan dipikir. Ada salah satu jamaah punya utang pinjol 160 juta, frustasi, buntu pikirannya, akhirnya beli tali untuk sapi itu, dadung, dan diikatkan di blandar. Nah, gantung Pak, atas izin Allah, badannya gemuk, bandate pedot. Nah, pedot, terjatuh, anak istrinya pada nangis. Nangis saja, jadi Pak, piye Pak, ini apa Pak? Karena frustasi. Akhirnya dibawa Ustadz Lutfan, ketemu sama saya. Kenapa gantung Mas? Punya utang Pak, sudah buntu Pak. Berapa utangnya Mas? Utangnya 160 juta Pak. Jangan putus asa. Ada jamaah utang 8 miliar, selesai. Ada jamaah Pak Sailan 4,9 miliar, selesai. Malu kalau cuma 160 juta kok bunuh diri. Lah kok putus kenapa? Badan saya terlalu gemuk Pak, sehingga dadungnya tidak bisa menopang saya. Oh, berarti besok kalau mau bunuh diri, kuruskan dulu biar bandatnya nggak pedot. Terus pelan-pelan saya nasihati, ajak anak istrinya. Anak istrinya dikenalkan ke saya, anaknya putri-putri masih kecil-kecil. Terus gini Mas subuhnya ke masjid enggak? Waduh Pak, niku abot ya kalau tangine men siang-siang ya. Besok perbaiki sholatmu, biar Allah memperbaiki kehidupanmu. Nggih Pak. Mana istrimu? Bawa ke Al-Falah, sama Ustadz Lutfan dilatih jahit. Pelan-pelan sekarang jadi pegawai sound system, dan pelan-pelan sekarang rajin di masjid, dan sekarang lebih tenang. Bawa ke masjid, subuh ke masjid, ngaji ke masjid, setiap pagi sedekah. Insya Allah nanti akan dimudahkan Allah. Dan jangan dipikirkan, utang kalau dipikirkan bikin tensi naik. Loh, wonten amalan apa? Ada apa? Dibayar. Insya Allah nanti akan cepat selesai gitu ya. Artinya apa? Mendekatkan diri sama Allah, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Inilah biro konsultasi menyelesaikan hutang. Ya, video lagi kalau ada. Karena sudah hampir jam 8:30. Nah, ini ada yang milad.
kalau ada yang milad, Al-Falah menyiapkan tumpengnya. Ya, kadang ada rawon, ada kambing guling. Nah, ini tumpeng. Nah, supaya apa? Memberikan rasa bahagia kepada jamaah. Jadi habis subuh kita kumpulkan di halaman masjid, kita siapin tumpeng sarapan pagi. Nah, inspirasinya bagaimana? Tahadu tahabu, berikan hadiah maka akan timbul kasih sayang, maka akan timbul saling mencintai. Nah, ada salah satu jamaah namanya Pak Zainuri, milad ke-61, bawa ke halaman, didoakan sama Ustadz Tutpan, ya Allah semoga Pak Zainuri bersama keluarga selalu diberikan keberkahan hidup, amin. Ya Allah semoga Pak Zainuri menjadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solehah, amin. Ya Allah semoga Pak Zainuri hutangnya cepat lunas, amin. Agak kenceng karena hutangnya 8 miliar. Dan apa yang terjadi? Makan belum selesai, Pak Zainuri langsung bisikin saya, Assalamualaikum Pak Gus, Masya Allah saya terharu, istri terharu, anak saya Mas Kiki terharu. Maka bentuk rasa bahagia saya, besok Ramadan Masjid Raya Al-Falah saya kasih hadiah mobil ambulan Grand Max senilai 80 juta dan saya membayar zakat 50 juta. Modal tumpeng 3 juta, dapat pengembalian Grand Max dan uang zakat. Apa yang kenapa saya lakukan? Ini bahasa saya adalah sentuh hati jamaah, maka dia akan loyal menjadi jamaah dan donatur Masjid Raya Al-Falah. Maka jadi takmir masjid harus totalitas, jadi takmir masjid harus full timer. Kenapa? Yang diurusi adalah banyak jamaah. Kemarin pas menjelang Idul Adha, ada yang korban 5 juta, ada yang 3 juta, saya datangin, saya ketuk satu persatu. Akhirnya apa? Akhirnya kita bangun engagement terhadap jamaah. Mudah-mudahan itu adalah bentuk kita membangun jamaah. Ini kalau ini satu ranting, ini punya datanya semua, punya nomor HP-nya semua. Kalau ini dikelola oleh ranting, sedekah subuh setiap pagi 1.000 rupiah, berarti 1 bulan 1 juta. 1 juta per hari. Kalau 2.000 berarti 2 juta. Kumpulkan dalam waktu 1 bulan 2 juta kali 30 hari, berarti dari perkumpulan ini kenceleng subuh pagi bisa ditarik bersama ranting ini, berarti bisa terkumpul 60 juta. 60 juta kalau dalam waktu 1 tahun kurang lebih hampir 700 juta. Ini adalah teknik gerakan sedekah di waktu pagi hari. Silahkan dipraktekkan apa yang saya sampaikan, silahkan dihayati. Masjid bukan hanya beton dan besi, tapi masjid adalah fungsi dan kontribusi. Masjidnya megah, masjidnya mewah, tapi tidak memberikan manfaat kepada umat. Dan kami mengajak, jadilah jamaah yang istiqomah. Sering saya sampaikan, ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Rumahnya dekat masjid, tapi diadzani komandangan adzan berkali-kali, tidak pernah hadir, karena ke masjid adalah masalah hati. Ke masjid sampai tua, jangan menunggu tua. Kadang kalau ditanya, Pak, Bu, kapan ke masjid? Nanti. Ya kalau dikasih umur sama Allah, maka segeralah ke masjid mulai hari ini dan sampai mati. Ke masjid mulai hari ini sampai mati. Jangan menunggu-nunggu baru mati baru dibawa ke masjid dan menjadi depannya imam ketika jadi jenazah. Dan ke masjid berangkat sendiri, jangan nunggu diantar. Kalau berangkat sendiri berarti kita bisa melangkah ke masjid, tapi kalau diantar sudah digotong jadi jenazah baru ke masjid. Mudah-mudahan semangat ini bisa menular, dan saya punya keyakinan kalau ranting punya jamaah sekitar 1000 ini dikelola dengan baik, gotong royong, semua problematika masalah kehidupan akan selesai dari masjid. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini menjadi awal di bulan Muharram ini, menjadi titik awal kebangkitan umat Islam dari masjid. Yel-yel penutupnya ya. Kalau saya bilang masjid makmur, memakmurkan.
makmur dirinya selesai, makmur jiwanya tenang, dan sehingga menularkan kepada yang lain. Jadi masjid makmur memakmurkan. Kalau saya bilang yang kedua, masjid, dari masjid umat bangkit, karena semua peradaban itu berawal dari masjid. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Siap? Siap? Ya, yuk semangat penutupan. Masjid makmur. Suaranya mana yang belakang nih ya? Semangat, semangat. Kan saya sudah semangat, masa nggak semangat ya? Makmur, memakmurkan. Silakan digerakkan sampai menyenggol kanan kirinya ya, sekuat tenaga ya. Masjid, masjid, dari masjid umat bangkit. Lupa ya? Nah, masjid, dari masjid ya, yang kenceng semangat ya. Yang ketiga, masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Dari awal, 1, 2, 3. Masjid, masjid, hari masjid umat bangkit. Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau untuk doa sekalian, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khata'ina kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, jazakumullahu khairan katsiran Bapak Ibu. Untuk materi kali ini kami cukupkan. Saya ada kata-kata penutup yang bagus Bapak Ibu. Ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi ke masjid adalah perjalanan hati. Dia yang dipilih oleh Allah, dialah yang mampu untuk menuju, melangkahkan kaki maupun hatinya ke masjid. Maka Bapak Ibu, mari kita perjuangkan. Jalan-jalan ke Tawangmangu kuat, jalan-jalan ke Jogja kuat, masa jalan menuju masjid enggak kuat? Nah, maka sarang-sarang mari kita makmurkan masjidnya masing-masing. Sedikit tambahan Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang berkenan pengen lebih belajar lagi, Mas saya pengen lebih belajar lagi tentang masjid, nah nanti bisa berkunjung ke Masjid Raya Al-Falah. Monggo kami tunggu dengan bahagia. Bahkan di sana tamu yang berkunjung yang konfirmasi Bapak Ibu mboten sah mikir sarapan atau makan siangnya, nanti disediakan dari Masjid Raya Al-Falah gratis. Nah, ngoten. Alhamdulillah ngoten Bapak Ibu. Yang pengen lebih serius lagi, ini beliau bawa buku di belakang, buku tentang strategi memakmurkan masjid. Semua tentang Masjid Raya Al-Falah sudah beliau tulis di buku beliau. Di belakang sudah ada tim. Satu bukunya kontribusinya Rp100.000. Nanti yang pengen bisa langsung menuju ke belakang, sudah ada tim yang menunggu di belakang. Dari kami cukup sekian Bapak Ibu. Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kayu papan bunga setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit memotong duri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.